Perkenalkan, nama saya Gloria Korompis. Saya akan menjelaskan nama obat generik dan dagang, serta bentuk sediaan dari obat omeprazol. Obat omeprazol adalah obat untuk gangguan lambung. Lebih tepatnya, omeprazol merupakan obat yang menekan produksi asam lambung. Obat omeprazol termasuk dalam obat saluran cerna golongan proton pump inhibitor atau biasa disebut dengan PPI. PPI sendiri merupakan kelompok obat untuk menurunkan kadar asam lambung. Bentuk sediaan omeprazol tersedia dalam kapsul 20 mg dan injeksi 40 mg per 10 ml. Berikut ini akan saya tampilkan beberapa contoh obat paten omeprazol beserta bentuk sediaannya. Sediaan kapsul dengan merek dagang OMZ 20 mg, Konsek 20 mg, dan Losec 20 mg, serta sediaan injeksi dengan merek dagang Pumphiter 40 mg. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Ratna Munte. Saya akan menjelaskan bagian golongan dan klasifikasi dari obat omeprazol. Omeprazol merupakan obat golongan proton pump inhibitor yang digunakan untuk menurunkan produksi asam berlebih pada lambung. Atau dengan kata lain, obat ini merupakan golongan penghambat pompa proton atau disingkat juga dengan PPI. Klasifikasi dari obat omeprazol terdiri dari 5, yaitu omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol, dan esomeprazol, yang dimana kelima merek obat ini memiliki golongan yang sama dan fungsi yang sama, yaitu untuk penyakit MAH. Dan setiap kandungan dari obat ini diresep sesuai dengan kebutuhan pasien, tetapi ada sedikit perbedaan pada efek samping yang dihasilkan dari mengonsumsi obat ini. Selain digunakan untuk mengobati refluks asam lambung, obat MAH ini penghambat jenis pompa proton juga terkadang digunakan di luar indikasi yang tertulis di label obat. Contohnya 1. Pengobatan dan pencegahan akibat tukak yang disebabkan jenis obat NSAID. 2. Pada sindrom Zollinger-Ellison. PPI diperlukan setelah diagnosis ditegakkan dan selama lokalisasi tumor dilakukan. 3. Sebagai terapi perawatan pada GERD kambuhan, terutama pada esofagitis tingkat 2 dan tingkat 3. Terakhir, sebagai pengobatan pada penyakit komplikasi GERD, yaitu esophageal strictures dan gejala esophageal atau nyeri dada non-kardiak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Ruth Karen Hapu. Saya akan menjelaskan tentang indikasi dan kontraindikasi. Indikasi merupakan terapi pilihan untuk kondisi-kondisi berikut yang tidak dapat menerima pengobatan peroral: ulkus duodenum, ulkus gaster, esophagus, ulceratif, dan sindrom Zollinger-Ellison. Indikasi omeprazole diantaranya untuk ulkus lambung dan duodenum. Dosis pemberian obat 40 mg per oral sekaligus sehingga 4-8 minggu untuk ulkus lambung dan setengahnya untuk ulkus duodenum. Selanjutnya, kontraindikasi. Kontraindikasi omeprazole dikontraindikasikan untuk pasien yang diketahui hipersensitivitas terhadap obat ini atau bahan lain yang terdapat dalam formulitas. Kontraindikasi omeprazole jika terjadi reaksi alergi terhadap obat, peringatan untuk tidak menggunakan omeprazole dalam jangka panjang, dan observitas terhadap efek samping obat, khususnya pada pengguna obat yang memiliki penyakit jantung, hepar, osteoporosis, osteopenia, atau hipomagnesemia. Kontraindikasi pada neonatus. Manfaat dan keamanan omeprazole tidak diketahui sehingga omeprazole maupun penghambat pompa proton lainnya sehingga tidak diberikan pada neonatus. Perkenalkan, nama saya Sunarti Widya Pranata Gultom. Saya yang akan menjelaskan efek samping dari obat omeprazol sendiri.
Omeprazol umumnya dapat ditoleransi dengan baik pada pemberian dosis yang besar, dan penggunaan yang lama kemungkinan dapat menstimulasi pertumbuhan sel SCL atau enterochromaffin-like cells. Pada penggunaan jangka panjang, perlu diperhatikan adanya pertumbuhan bakteri yang berlebihan di saluran pencernaan. Pada pemberian injeksi dosis tinggi, dapat juga mengakibatkan gangguan pada penglihatan. Dapat juga mengakibatkan vertigo, alopecia, ginekomastia, impotensi, stomatitis, enselopati pada penyakit hati yang parah, hiponatremia, bingung sementara, agitasi, dan halusinasi pada sakit yang berat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Graciela Gracia Lumawir dan saya akan menjelaskan tentang farmakodinamik. Farmakodinamik omeprazol yang masuk ke dalam tubuh merupakan bentuk obat yang tidak aktif. Obat ini kemudian akan diaktifkan melalui proses protonasi dalam suasana asam di lambung. Bentuk aktif tersebut kemudian akan secara irreversibel berkaitan dengan H+, K+, ATPase dalam sel parietal lambung. Hal ini akan mengaktifkan sistem pada pompa asam di lambung sehingga terjadi penekanan sekresi asam lambung baik secara basal maupun secara terstimulasi. Yang kedua, farmakokinetik. Farmakokinetik omeprazol terdiri dari aspek absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi obat. Yang pertama, absorpsi. Terjadi di usus halus sekitar 3-6 jam. Onset kerja obat yaitu efek antisekresi setelah 1 jam konsumsi per oral. Efek tersebut berlangsung selama 73 jam. Konsentrasi puncak dalam plasma darah adalah 0,5-3,5 jam. Yang kedua, distribusi. Ikatan protein obat sebesar 90-95% dengan volume distribusi 0,39 L per kgbb. Bioavailabilitas obat per oral adalah 30-40% setelah pengulangan dosis menjadi 60%. Waktu paruh omeprazol sekitar 0,5-1 jam. Namun, paruh waktu akan meningkat hingga 3 jam apabila seseorang mengidap gangguan fungsi hati. Dan untuk paruh waktu akan menyimpang dari 1-5 jam karena formulasi obat atau efek dari makanan. Yang ketiga, metabolisme. Metabolisme omeprazol terutama dilakukan oleh enzim hati CYP2C19 metabolit yang dihasilkan oleh biotransformasi obat di hepar seperti hidroomeprazol, asam karboksilat, omeprazol sulfon, dan omeprazol sulfide. Aktivitas metabolisme obat tergantung pada fenotip tiap individu. Fenotip orang dengan metabolisme omeprazol buruk bervariasi. Yang terakhir adalah eliminasi. Eliminasi atau clearance total dalam tubuh adalah 500-600 ml per menit. Omeprazol akan diekskresikan 77% melalui urin dan 16-9% melalui feses. Perkenalkan, nama saya Iren Bergata Somba. Pada saat ini saya akan menjelaskan dosis dan cara pemberian obat omeprazol. Dosis yang dianjurkan itu 20 mg atau 40 mg sekali sehari dan diminumnya dengan menggunakan air. Itu untuk dewasa. Pada penderita dengan gejala tukak duodenal, pengobatan dan penyembuhan memerlukan waktu 2 minggu. Tetapi bagi penderita yang belum juga sembuh pada tahap pengobatan awal, 2 minggu awal, biasanya memerlukan periode selanjutnya 2 minggu lagi. Pada penderita dengan gejala tukak lambung atau reflux esofagus, penyembuhannya diperlukan waktu 4 minggu, tetapi jika penderita belum sembuh, diperlukan lagi periode selanjutnya 4 minggu. Bagi para penderita yang sukar disembuhkan dengan pengobatan lain, diperlukan 40 mg sekali sehari dan biasanya kesembuhan dapat tercapai dalam waktu 4 minggu. Bagi penderita tukak duodenal itu
Tapi kalau bagi penderita tukak lambung atau reflux esofagus itu diperlukan 8 minggu. Bagi penderita sindrom Zollinger atau Ellison, dosis awal 20-160 mg sekali sehari. Dosis ini harus disesuaikan dengan masing-masing penderita dan pengobatan sebaiknya hanya diberikan selama diindikasi secara klinis. Untuk dosis lebih dari 80 mg per hari, dosis harus dibagi 2 kali sehari. Jadi 80 mg itu dibagi dalam 2 kali sehari, jadi 40-40 dalam sehari itu. Diberikan 2 kali. Pasien dengan gangguan fungsi hati dan ginjal itu tidak diperlukan dosis khusus. Pasien usia lanjut tidak diperlukan penyesuaian dosis bagi usia lanjut. Untuk anak-anak belum ada pengalaman penggunaan omeprazol untuk anak-anak. Omeprazol kapsul sebaiknya diminum sebelum makan. Kapsul ini jangan dibuka dulu sebelum diminum, lalu dikunyah atau dihancurkan dan harus ditelan seluruhnya dengan menggunakan air ataupun tidak. Terima kasih.